Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan salat maghrib berjamaah hari ini, hari Senin tanggal 17 Rajab tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2021. Ya, semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita setiap 1 bulan sekali, dan tema bahasan kita adalah membahas hadis-hadis pilihan dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan bulan yang lalu sudah tersampaikan ya bab yang pertama, yaitu bab tentang menghadirkan niat dan ikhlas di dalam beramal. Ya, alhamdulillah sudah tuntas hadisnya. Kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, jemaah sekalian, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini, ya, yang berjudul Bab At-Taubah. Ya, Babu At-Taubah, bab tentang taubat. Ya, kenapa Imam Nawawi di sini kok menyebutkan bab tentang taubat, jemaah sekalian? Karena ternyata manusia itu tidak ada yang terlepas dari kekhilafan. Ya, kecuali para nabi, para rasul yang mereka itu al-maksum, maksumin, terjaga dari kesalahan maupun dosa. Adapun kita, jemaah sekalian, sedikit maupun banyak mesti pernah terjatuh atau tergelincir ke dalam lumpur kesalahan maupun dosa, sedikit maupun banyak. Ya, tiap orang beda-beda, jemaah sekalian. Nah, dijelaskan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Ya, jadi taubat itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi bukan sunnah tapi apa? Wajib. Min kulli dzambin, dari setiap dosa. Dosa yang mana? Yang pernah dikerjakan oleh hamba tersebut. Yang pernah dikerjakan oleh hamba tersebut. Nah, dosa, jamaah sekalian, itu bisa kita klasifikasikan menjadi 2. Ya, ada al-kabair, dosa-dosa besar. Ada as-shaghair, dosa-dosa kecil. Ya, apa dosa-dosa besar kriterianya? Dosa-dosa besar kriterianya perbuatan yang terlarang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ terdapat ancaman Allah dan Rasulnya, atau terdapat keterangan Allah murka kepada perbuatan tersebut, Allah dan Rasulnya murka, atau terdapat keterangan dilaknat pelakunya, Allah dan Rasulnya melaknat pelaku dosa tersebut, atau ada keterangan bahwasanya pelakunya tidak akan masuk surga atau tidak akan mencium bau surga, atau perbuatan tersebut disebutkan diancam dengan siksa api neraka,
Nah, kalau ada salah satu dari kriteria tersebut atau beberapa kriteria tadi, maka bisa diklasifikasikan perbuatan tersebut termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Coba kita review lagi, kalau ada keterangan dilaknat Allah dan Rasulnya, atau Allah murka pada satu perbuatan, atau diancam dengan siksa api neraka, atau pelakunya diancam tidak akan masuk surga, atau tidak mencium bau surga, maka perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam kategori dosa besar. Karena kalau enggak besar dosanya tidak akan disebutkan keterangan-keterangan tadi. Apa di antara contoh dosa-dosa besar jamaah sekalian? Di antaranya adalah asyirku billah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 1 dari dosa-dosa besar. Dosa paling besar, yang terbesar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga, ya, durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Termasuk juga adalah az-zina, berzina. Termasuk juga al-liwat, homoseksual, lesbian. Termasuk juga adalah makan harta riba. Termasuk juga adalah syurbul khamr, minum minuman keras. Termasuk juga adalah perjudian. Ya. Termasuk di antara dosa besar adalah ar-rishwah, suap menyuap. Termasuk di antara dosa besar adalah as-sariqah, mencuri, merampok. Termasuk juga di antara dosa besar sumpah palsu. Termasuk di antara dosa besar lari dari medan perang. Termasuk di antara dosa besar al-kadzib, berdusta. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, selain dosa besar ada namanya shaghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu yang bagaimana? Yang selain dosa-dosa besar, yang tidak ada keterangan dilaknat atau dimurkai, tidak ada keterangan diancam dengan neraka, tidak ada keterangan diancam tidak masuk surga, maka ini semua masuk ke dalam dosa-dosa kecil. Nah, berapa jumlah dosa-dosa besar? Nabi SAW tidak menjelaskan. Tapi beliau hanya menyebutkan, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nah, 7 perkara tentu tidak berarti hanya 7. Misalnya kita bilang kepada anak kita, hati-hati kalau lewat jalan sana. Tidak berarti jalan yang lain aman. Bisa jadi ada bahaya. Tapi kita wanti-wanti karena mungkin anak kita lewat jalan situ. Jelas ya? Ada hadis, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ya, beliau menyebutkan di antaranya berbuat syirik, zina, makan harta riba, dan sebagainya. Baik, kembali kepada keterangan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi taubat itu wajib atas setiap dosa. Dosa yang mana? Dosa besar. Dosa apa? Dosa besar. Kalau kemaksiatan tersebut antara seorang hamba dengan Allah tidak berkaitan dengan manusia, maka syarat taubatnya itu 3. Yang pertama, berhenti dari perbuatan maksiatnya, dari dosa besarnya. Berhenti dulu. Kalau mau taubat nasuha. Lalu yang kedua harus nadam, menyesal. Di mana letaknya menyesal ini? Di hati. Karena itu jangan seseorang itu berbangga dengan dosanya. Wah, dulu saya biasa gitu-gitu. Nggak boleh. Jangan diceritakan lagi. Karena sudah menyesal, jamaah sekalian. Sudah tutup buku. Sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menceritakan dengan kebanggaan dosa besar yang pernah dilakukan. Tadi menyesal. Lalu yang ketiga, an ya'zim, jadi berazam, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang selama-lamanya. Tekad. Ya, kalau sudah terpenuhi 3 ini, maka insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kemaksiatannya berkaitan dengan hablum minan nas, ya, maka ditambah satu syaratnya an yabra. Jadi menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Diberikan contoh di sini. In kanat hadda qadhfin, kalau dia pernah menuduh fulan atau fulanah berbuat zina, maka dia harus minta dimaafkan. Menuduh dan tuduhannya tidak terbukti, tuduhan yang tidak beralasan, maka dia harus selain yang 3 tadi harus apa? Minta dihalalkan atau dimaafkan oleh orang yang dituduhnya. Wa in kanat ghibatan, kalau dia pernah menghibah, ya, ngerasani fulan atau seseorang, istahallahu minha, hendaknya dia minta dihalalkan. Kira-kira bisa atau enggak jemaah? Wahai fulan, Pak, Mas, Bu, saya pernah membicarakan aibnya jenengan, ya, tolong saya dimaafkan. Ya, ini kira-kira bisa atau tidak? Nah, ini menurut pendapatnya Imam Nawawi, ya. Ya, ada juga yang berpendapat tidak harus demikian, boleh dengan memohonkan ampunan atau kebaikan bagi orang yang pernah kita ghibai. Ya, sehingga ghibah ini tidak baik jamaah sekalian, termasuk dari dosa besar. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita kepingin atau tahu aib seseorang atau kekurangannya, caranya jangan ghibah, tapi datangi langsung orang tersebut. Ya, datangi langsung dan sampaikan apa adanya. Ya, saya melihat kok, ya, antum atau Anda punya kekurangan di sini. Ya, saya nasihatkan demikian. Nah, ini selesai masalahnya dan dia tidak ghibah, malah dapat apa? Dapat apa jemaah sekalian? Dapat pahala karena mengingatkan saudaranya. Kalau dighibah, dirasani, itu kita sudah dapat dosa, orangnya juga enggak merasa dibicarakan, enggak tahu orangnya. Orangnya dapat kiriman apa? Pahala. Ya, kitanya mendapatkan dosa. Tidak terselesaikan kesalahannya atau aib yang dia miliki. Ya, lebih baik kita sampaikan apa adanya, tapi dengan cara yang baik. Ya, nasihat itu jangan di depan umum. Ya, jadi kalau di WA itu ya kita jabri. Kalau tidak di media sosial ya kita sampaikan langsung 4 mata. Ini lebih menghargai orang tersebut. Kalau di depan umum ini bisa menjatuhkan dirinya. Ya, mungkin dia akan malu menerima nasihat tadi sehingga dia enggak nerima. Baik. Lanjut ya. Kalau itu berhubungan hablum minan nas, kaitannya dosa itu berkaitan dengan mal, dengan harta. Atau yang semisalnya raddahu ilai, hendaknya dia kembalikan. Wahai fulan, aku pernah mendolimi hartamu. Aku pernah berbuat demikian. Mau tak kembalikan, jumlahnya sekian. Aku pernah mengambil tanahmu sejarak 7 cm misalnya. Ya, 7 cm zaman sekarang sudah besar ya. Ke belakangnya 30 meter misalnya. Ya. Ya, karena itu mindah patok itu enggak boleh dalam agama. Itu bisa dikalungkan 7 petala bumi. Iya, mengambil 1 jengkal tanah, itu nanti di Riyadhus Shalihin ada. Itu bisa dikalungkan 7 petala bumi di akhirat. Itu kalau 1 jengkal ya, kalau ribuan jengkal bagaimana? Nah, jadi tidak boleh mengubah patok dengan sengaja mengambil hak saudara kita. Oh, dianggap ini tetangganya wis lanjut usia, enggak paham masalah ukuran, dipindah sedikit, enggak boleh. Kecuali kalau orangnya menghibahkan, wis ambil enggak apa-apa. Ya, berapa senti ini silahkan, ya sudah selesai urusan. Tapi kalau dia enggak tahu, ini termasuk perampasan. Perampasan apa? Tanah, meskipun hanya beberapa senti. Nah, dikembalikan. Ya, termasuk harta. Aku pernah mengambil hartamu. Ya, menyembunyikan hartamu. Aku mau mengembalikan sekarang. Kalau dia bilang wis tak ikhlaskan, ya sudah selesai. Alhamdulillah. Oh ya, silakan mana hartanya yang kau ambil, diterima, selesai. Kalau tidak, maka ini bisa berlanjut sampai di akhirat. Ya, nanti totalannya di akhirat jemaah sekalian. Karena itu dosa kita kepada Allah ini besar, tetapi secara taubatnya masih lebih mudah daripada dosa kita sesama manusia. Ya, mudah-mudahan jamaah yang di sini insya Allah
ya, terlepas dari dosa-dosa besar, mudah-mudahan baik antara diri kita kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Tapi di sini beliau menjelaskan Imam Nawawi supaya kita tahu ilmunya, ya, bisa kita wariskan kepada anak kita, generasi muda kita, agar tidak terjatuh kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifat dari dosa itu merusak. Ya. Ada kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jawabul Kafi, di situ disebutkan pengaruh-pengaruh dosa. Ya, pengaruh-pengaruh dosa itu ternyata banyak sekali jamaah sekalian. Coba kita lihat sepintas ya dari kitab tersebut, apa saja pengaruh dari kemaksiatan maupun dosa. Ini perpustakaan ya jamaah sekalian, tapi modelnya aplikasi. Di sini ada ribuan kitab, ya, dan sangat memudahkan bagi kita untuk menggali ya buku-buku tersebut atau kitab-kitab yang tidak mungkin kita bisa membeli semua, tapi terbantu dengan aplikasi ini. Ya. Ya, disebutkan di sini jamaah sekalian di antara pengaruh dosa. Ya, ini ya, di antaranya apa pengaruh dosa itu? Nah, tadi saya yang kita yang mencontohkan tadi ada dosa-dosa yang dilaknat. Ada keterangan laknat masuk dosa apa? Besar apa kecil? Besar. Di sini Imam Ibnu Qayyim mencontohkan di antara dosa-dosa yang dilaknat. Ya. Fala'anal wasima wal mustausimah wal wasilah wal mausulah wal namisah wal mutanammisah wal wasirah wal mustausirah. Ya, di antaranya wanita yang menyambung rambutnya. Wanita yang menganu alisnya lalu diganti alis buatan. Ya, ini enggak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk melaknat siapa? Akilar riba, ya, orang yang makan harta riba. Ya. Wa mukilahu wa katibahu, penulisnya dan juga saksinya, kedua saksinya. Wa la'ana sarik, dan juga Allah melaknat, Allah dan Rasulnya melaknat siapa? As-sarik, seorang yang mencuri. Syaribal khamr, ya, peminum minuman keras. Wasaqiha wa asiruha wa mu'tasiruha wa bai'uha, termasuk penjualnya, termasuk pembelinya, termasuk yang makan dari harta yang didapatkan dari menjual minuman keras tersebut, wa hamiluha, dan pemikulnya, wal mahmulati ilaih. Ya. Termasuk juga dilaknat siapa? Yang merubah tanda-tanda di jalan. Manarul ard, ya, tanda-tanda di jalan, ya, misalnya ada tanda di jalan, ada tikungan ke kanan berbahaya misalnya, lalu dia rubah misalnya. Nah, ini apa namanya? Dilaknat jamaah sekalian. Termasuk dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, anak durhaka ini ya, melaknat siapa? Kedua orang tuanya. Termasuk juga yang dilaknat siapa? Menyembelih bukan karena Allah. Ya, misalnya menyembelih untuk makhluk halus. Nah, ini syirik. Enggak boleh. Ya, atau menyembelih untuk sesuatu yang dia tujukan untuk takarrub. Nah, ini dilaknat pelakunya. Termasuk adalah al-musawwirin, para pelukis. Kalau ada yang profesinya melukis, kita nasihatkan supaya melukis sesuatu yang tidak bernyawa. Ya, apa saja yang tidak bernyawa, ya, masjid, gedung, gunung, langit, bumi, boleh. Tapi hindari dua hal, yaitu manusia dan hewan. Hindari melukis apa? Manusia dan hewan. Ya. Manusia dan hewan, karena punya ruh, punya roh. Ya, saya sendiri hobinya melukis sama sekalian. Ya, saya suka melukis benar dari kecil, tapi setelah tahu ya saya tinggalkan. Pokoknya enggak bernyawa. Jelas ya. Selain manusia dan hewan. Jadi demikian. Faham maknanya melukis ya? Melukis itu pakai tangan. Baik dengan watercolor, dengan spidol, dengan sesuatu pakai tangan melukis. Ya, jadi gambar sesuatu yang tidak bernyawa. Ya. Kenapa? Nanti di akhirat itu disuruh menghidupkan. Ya, meskipun orang tersebut tidak ada kepingin menyaingi ciptaan Allah, tapi Allah tidak mau ditiru.
Allah tidak mau ditiru. Meskipun orang itu nggak ada keinginan meniru, tapi Allah tidak ingin untuk ditiru. Ya, jadi hindari daripada beresiko jemaah sekalian di akhirat nanti. Termasuk juga wala'ana man amala qaumi Lut. Allah dan Rasulnya melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, homoseksual atau lesbian. Bahkan ini lebih keras daripada zina. Ya, kalau dalam hukum Islam zina itu kalau belum nikah itu dicambuk. Kalau sudah nikah dirajam. Kalau dalam hukum Islam ya, peradilan Islam. Kalau homoseksual itu dibunuh. Pelakunya maupun yang dilakukan. Ya, uqtulul fa'ila wal maf'ul, lakukanlah yang melakukan maupun yang dilakukan. Jadi karena menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Ya, sudah menyimpang fitrahnya dan ini sangat besar dosanya sampai kaumnya Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hal yang bisa mengantisipasi daripada homoseksual jemaah sekalian ini adalah menjaga pandangan. Ya, jadi menjaga pandangan. Jadi tidak boleh seseorang itu melihat kepada sesama jenis dengan syahwat. Tidak boleh. Jelas ya. Jangankan ke lawan jenis yang bukan mahram, ke sesama jenis tapi melihat dengan syahwat itu tidak boleh, dihindari. Karena ini bisa menjerumuskan kepada yang lebih besar. Karena homoseksual asalnya dari pandangan. Lalu masuk ke hati, kemudian syaitan memasukkan terus sampai pada tingkatan suka sesama jenis sampai homoseksual. Lesbian juga demikian. Jadi kuncinya menjaga pandangan. Demikian pula zina, ya wala taqrabuz zina. Wala'na man sabba abahu, ya. Dan Allah dan Rasulnya melaknat orang yang mencela ayahnya atau mencela ibunya. Dan juga dilaknat orang yang ata bahimah, mendatangi hewan. Ini ada jenis manusia seperti ini, mendatangi hewan itu maksudnya berbuat tidak senonoh dengan hewan. Ya, ini sudah terbalik ya akal fikirannya. Ya. Dan masih banyak yang lainnya jemaah sekalian di sini. Baik. Ya, kita lihat di sini termasuk di antara hukuman kemaksiatan jemaah sekalian, tudfi'u minal qalbi nar al-mughirah. Ya, tud'iful haya wa rubbama tudhibuhu. Ya, bisa menghilangkan cahaya di hati seorang hamba tersebut. Bisa melemahkan rasa malunya, bisa menghilangkan bahkan kata beliau. Kemudian merendahkan pengagungan kepada Allah dalam hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya orang kalau maksiat, apalagi ahli maksiat itu nanti hilang rasa pengagungan kepada Allah di dalam hatinya. Karena dia biasa ngelanggar, biasa berlaku dosa. Termasuk diantaranya ya, tastad'i nisyanullah li 'abdih, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala lupa kepada hamba tersebut. Ya, Allah itu Maha tahu. Lupa di sini itu maksudnya Allah lalaikan hamba tersebut karena dia biasa durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dilupakan Allah, apa yang diharap sama sekalian? Ya, keberkahan hidup bagaimana lagi yang diharapkan kalau yang yang menciptakan kita sudah melupakan kita. Ya. Ini karena banyaknya pelanggaran, banyaknya dosa yang dia lakukan, akhirnya Allah tidak menjaganya, Allah membiarkannya, dan nanti hisabnya di akhirat adalah sangat mengerikan. Kemudian termasuk juga jamaah sekalian, di antara akibat dari perbuatan dosa, tukhrijul 'abd min dairatil ihsan wa tamna'ahu thawabal muhsinin. Ya, mengeluarkan seorang hamba dari lingkaran ihsan dan menahannya, menghalanginya dari pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk juga diantaranya tuzilun ni'am, menghilangkan nikmat dan bisa mendatangkan nikmah atau azab, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, fama zalat 'anil 'abdi ni'mah illa bidzambin. Ya, tidaklah sirna kenikmatan dari seorang hamba kecuali dengan dosa yang dia lakukan. Karena itu kalau kita dapat nikmat disuruh untuk apa? Menjaga.
mensyukuri, menggunakannya untuk apa? Kebaikan. Ya, ini salah satu hal yang bisa membuat langgengnya kenikmatan. Jagalah dan gunakan untuk yang baik-baik. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ma nazala bala'an illa bidzambin." Tidaklah turun bala kecuali ada dosa di situ. Wala rufi'a bala illa bitaubah. Tidak diangkat bala kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga di antara efek dari dosa, efek negatif dari dosa, tuqiul wahsyah al-'azima fil qalb, buat hati itu resah. Enak apa tidak? Hatinya selalu gelisah, hatinya selalu resah, tidak menemukan kedamaian. Ini hukuman orang yang berbuat dosa. Jadi karena banyaknya dosa, kemudian hatinya menghitam, hatinya jauh daripada kehidupan, sehingga orangnya diliputi oleh rasa al-wahsyah, kegelisahan. Fayajid al-mudhnib nafsahu mustawhishan. Ya, dia merasa resah, gelisah, merasa ada jarak antara dirinya dengan Allah, ada jarak antara dirinya dengan makhluk, ada jarak antara dirinya dengan dirinya sendiri. Ya, sampai seperti itu ya. Ini hukuman orang yang banyak berbuat dosa. Termasuk juga mewariskan di dalam hati seorang hamba tersebut maradon, ya, sakit. Ya, sakit di dalam hati ya, yang lebih parah daripada jasmani. Ya, wanhirafan dan penyimpangan. Kemudian juga bisa mematikan cahaya hati. Ya, termasuk juga fi asri syaitonih, selalu dalam tawanan syaitonnya. Ya, jadi masing-masing kita itu ada syaiton yang selalu membuntuti kita, selalu apa? Membisiki kita. Nah, kalau dia terperdaya oleh dosa, nanti dia menjadi apa? Tawanannya syaiton, hamba sahayanya syaiton. Ya, jadi ada hawa nafsu yang tidak baik dalam diri kita, eksternalnya ada syaiton dari jenis jin, ada syaiton dari jenis manusia. Kalau kita tunduk kepada godaan syaiton, maka kita akan mudah digiring oleh syaiton yang selalu mengiringi diri kita tadi. Baik. Dan masih banyak lagi beliau sebutkan di sini tentang efek negatif dari kemaksiatan. Kita kembali kepada kitab kita jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya, kalau hablum minallah, dosanya antara dia dengan Allah, 3 syaratnya. Kalau dengan manusia ditambah 1, menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Baik, disebutkan di sini beberapa ayat Al-Quranul Karim, di antaranya surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kenapa kok beruntung orang yang bertaubat itu? Karena diharapkan setelah dia wafat, meninggalkan alam dunia, dia bersih dari dosa maupun kesalahan. Sudah diampuni sebelum wafat. Itu kan enak sama sekalian. Seakan-akan dia terlahir ke alam dunia sebagai seorang bayi yang bersih dari dosa. Begitulah dampak positif dari taubat. Dia pernah berbuat dosa tapi dianggap tidak ada dosanya. Taubatan nasuha. Dia pernah terjerumus ke dalam lumpur dosa, dia taubatan nasuha, Allah itu tawwab, maha penerima taubat, dosanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak melakukannya. Inilah anugerah Allah yang maha luas, rahmatnya yang begitu luas. Allah adalah Al-Ghafur, salah satu Asmaul Husna, maha pengampun, At-Tawwab, maha penerima taubat. Nah, taubat itu jamaah sekalian, itu akan selalu diterima oleh Allah sebelum datangnya 2 hal. Apa yang pertama? Sebelum naza. Sebelum seseorang berpisah dari alam dunia, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Selama belum datang waktu itu, taubatnya selalu diterima, kapanpun, baik siang maupun malam, baik pagi maupun sore. Selama masih ada kehidupan diterima, sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Lalu yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Kapan ini terjadinya? Sudah dekat-dekat hari kiamat. Itu ada tanda-tanda besar hari kiamat, diantaranya matahari terbit dari arah barat.
Biasanya matahari terbit dari arah timur. Nah, ini nanti di menjelang hari kiamat, matahari terbitnya terbalik dari arah barat. Nah, umpama ada orang di masa itu, ya mungkin kita semua nggak menangi ya, insya Allah. Umpama ada orang di masa itu yang asalnya kafir, lalu dia melihat, loh ini mataharinya kok berubah ini, terbitnya dari arah barat. Wah, aku tak beriman sekarang, nggak diterima imannya. Dia berbuat dosa, loh kok gini mataharinya, saya tak tobat, nggak diterima tobatnya. Jelas sama sekalian ya. Jadi sebelum naza dan sebelum matahari terbit dari arah baratnya. Ayat yang kedua, surah Hud ayat yang ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan agar kalian mohon ampun kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian padanya. Ini juga perintah, wasiat, motivasi Allah Azza wa Jalla kepada diri kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, taubat itu jamaah sekalian, kalau bisa umpama seseorang pernah berbuat dosa, itu kalau bisa tidak ditunda. Segerakan taubat. Karena kita nggak tahu apakah umur itu masih dipanjangkan atau sudah dekat ajal seseorang tersebut. Nah, kalau dia sudah memperbarui taubatnya, sering bertaubat, maka insya Allah ketika malaikat maut menjemputnya, dia sudah siap. Dia sudah apa? Membersihkan dirinya dari kesalahan maupun dosa. Ya, jadi jangan mengikuti bisikan syaitan, tunda dulu. Masih ada kesempatan. Kamu masih muda, masih sehat. Ya, nanti kalau kamu tobat, nanti kamu dosa lagi. Nah, itu bisikan syaitan kadang seperti itu. Ya, jangan dihiraukan, tobat saja jamaah sekalian. Seumpama terjatuh lagi pada dosa yang sama, tobat lagi. Jelas ya? Jangan mengikuti bisikan syaitan. Nanti kalau kamu tobat, wahai hamba, wahai manusia, ntar kamu berdosa lagi. Mendingan ditunda dulu, dijangkep taubatnya ketika usia 60 ke atas. Jangan menuruti bisikan syaitan, tetapi segeralah bertaubat seandainya seseorang pernah terjatuh kepada dosa-dosa besar. Baik. Ya, ini beberapa ayat yang beliau sampaikan jamaah sekalian. Kemudian kita masuk kepada hadisnya. Hadis yang pertama dalam hal ini yang merupakan nomor 13 dari Riyadhus Shalihin, sebuah sabda Nabi SAW, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan taubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, hadis riwayat Bukhari. Beliau orang yang maksum, terpelihara dari kesalahan dan dosa, tapi beliau banyak istighfar. Kenapa demikian? Ada dua alasannya. Yang pertama, beliau mensuri tauladani para nabi dan rasul sebelum beliau yang banyak istighfar dan taubat. Yang kedua, sebagai contoh bagi umat beliau. Ini kenapa beliau banyak istighfar dan taubat. Ya, kemudian di antara hadis yang lain, ya, yaitu sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena aku taubat kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi SAW itu ternyata banyak istighfar. Kapan istighfar itu jamaah sekalian? Di antaranya selesai sholat fardu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah berapa? 3. 5 kali sholat sudah berapa? 15. Dan dalam keseharian perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berbahagialah, kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang melihat catatan nanti di akhirat, catatan amalnya itu banyak tulisan istighfarnya. Orang itu berbahagia. Ya, mungkin pernah terjatuh pada dosa tapi ada istighfar lagi, ada istighfar lagi. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang ke-15 dalam urutan Riyadhus Shalihin, Nabi SAW di sini bersabda,
Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irih wa qad adallahu fi ardin falah. Lallahu asyaddu farahan, Allah itu lebih bahagia, lebih senang dengan taubat hambanya ketika dia taubat kepadanya daripada salah seorang di antara kalian yang dia itu dalam satu perjalanan, maksudnya di atas hewan tunggangannya, lalu dia di tanah lapang. Misalnya ada orang di zaman dulu naik unta di tanah lapang, udah di tengah padang pasir ibaratnya. Tiba-tiba nggak ada orang di situ, hanya dia sama untanya. Tiba-tiba fanfalatat minhu, untanya itu lari sama sekalian, meninggalkan dirinya. Padahal di atas untanya itu ada apa? Ada makanannya, ada minumannya. Tiba-tiba lari, nggak tahu kenapa. Fa'ayisa minha, lalu hamba itu merasa putus asa. Loh, kok lari? Mau dikejar nggak bisa, mau minta tolong ke siapa-siapa nggak ada orang. Ibaratnya demikian. Fa'ata syajarah, lalu dia karena putus asa dia mendatangi sebuah pohon. Lalu dia wis putus asa nyandar di pohon tersebut, ibaratnya demikian. Fattaja'a, dia berbaring di naungan pohon tersebut. Pasrah, nggak tahu mau ini berbuat apa. Nah, di tengah kepasrahannya, di tengah keputusasaannya, tiba-tiba untanya datang, ujuk-ujuk datang, lengkap dengan makanan, minuman, bekal yang dia bawa. Kira-kira bagaimana perasaan orang tersebut? Senang sekali. Nah, saking senangnya dia pegang kendali unta tadi atau hewan tunggangannya tersebut, lalu saking senangnya dia keliru ngomong, keliru mengucapkan. Saking senangnya dia bilang, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Maksudnya, Engkau ya Allah adalah Tuhanku, aku hambamu. Tapi karena saking senangnya keliru ngomong, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru karena saking bahagianya. Ini permisalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah itu lebih suka, lebih senang dengan taubat hambanya melebihi orang ini yang menemukan lagi hewan tunggangannya di tengah padang Sahara, di tengah padang terbuka. Jelas ya jamaah sekalian. Di sini kita lihat keindahan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan bahwasanya Allah itu menerima dan senang dengan taubat hambanya. Karena ketika dia taubat, pertanda dia kembali insaf kepada Allah dan dia mengakui Allah itu Maha Tawwab, Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat dari dosa yang pernah dia lakukan. Dia menyadari dirinya bersalah, karena itu dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya jemaah sekalian. Ada waktu sekitar setengah menit mendekati waktu Isya. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Ya. Ya. Siapa yang berbuat salah di sini? Yang belum meninggal. Ya. 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 Apa kesalahannya? Ucapan, ya. Bisa dilakukan dengan memohonkan maghfirah untuk orang yang telah wafat tadi. Atau minta kepada Allah supaya dilapangkan kuburnya, diperbanyak ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berbuat kebaikan, dia niatkan untuk orang tadi. Ya, misalnya dia menghajikan misalnya, ya, atau mengumrohkan orang tersebut, kan dapat pahalanya. Asal orangnya tersebut sudah pernah haji atau pernah umroh. Jelas ya. Atau minimalnya mendoakan kebaikan dan pahala di sisi Allah serta maghfirah, rahmat untuk orang tersebut. Insyaallah demikian akhi. Barakallahu fikum. Ya, sebetulnya masih pingin menambah, cuman waktu tidak mengizinkan jemaah sekalian. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari ketergelinciran
Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ketika tergelincir segera kembali istighfar dan bertaubat kepadanya. Dan semoga akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.